saya memang tinggi karena dia tuh adanya di dasar dan harus hati-hati karena ekornya itu mengandung racun. Kita mau nganco. Alatnya namanya anco ya, Pak? Tutup. Musim gurita di Pantai Gunung Kidul sudah tiba. Bersama warga Gunung Kidul, saya akan mencari hewan bertentakel ini. Kita mau cari gurita pakai ini nih alatnya namanya pesi. Sama satu lagi, ini pakai kayu. Ini masih tradisional banget ya. Tapi mereka punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau yang ini untuk nombak ya Pak. Ya. Kalau yang ini buat nakut-nakutin. Yuk Pak, langsung kita cari yuk. Ayo. Pantai Selatan Jawa terkenal dengan ombaknya yang besar. Namun di tempat berkarang seperti inilah gurita-gurita membangun sarangnya. Lokasinya lumayan ekstrim. Lihat tuh ombak di belakang cukup besar. Bapaknya udah sampai situ tuh. Yuk kita kejar. Dan keberuntungan saya dapatkan. Sarang gurita berhasil kita temukan. Dapat. Panik banget. Tadi udah mau kabur ya Pak. Iya, tetap. Nih jenis guritanya tuh gurita malam karena dia tidak mengeluarkan tinta. Kalau gurita siang dia keluarin tinta Keluarin buat tinta. bentuk perlindungan dirinya. Gurita biasanya memiliki perlindungan diri berupa tinta, menyamarkan tubuh, atau memutuskan lengan-lengannya. Alat perlindungan diri biasanya mereka fungsikan saat terancam. Ini udah cukup ya Pak ya? Cukup. Oke, sekarang kita mau olah guritanya karena kalau kita datang ke suatu daerah nggak nyobain makanan khasnya itu nggak lengkap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Warga Gunung Kidul memiliki olahan spesial dengan bahan dasar gurita. Dan cara masaknya pun sederhana, menggunakan sayuran mentah dan bumbunya pun cukup bawang putih, cabai, garam, dan jeruk dan juga kelapa. Nih, airnya udah kemerengseng. Kalau orang sini bilang kemerengseng ya, Bu. Kemerengseng tuh mendidih. Iya, jadi waktunya dimasukin ya, Bu. Aduh. Ini berapa lama nih, Bu, direbusnya? Tutup ya, Bu. Ini ditunggu berapa lama, Bu? Ya nanti secukupnya, Mbak. Setelah matang, gurita langsung kita angkat. Dan kita potong kecil-kecil guritanya agar mudah saat dimakan. Gurita kemudian kita campur dengan sayuran mentah seperti wortel, tauge, dan kacang panjang. Jadi rawis kapurito ini mirip sama urap, tapi yang membedakan kalau urap itu matang semuanya dari sayurannya, parutan kelapanya, bumbunya. Tapi kalau rawis semuanya mentah. Waktunya makan-makan. Aduh, aromanya udah menggoda banget nih. Pedesnya nendang, Bu. Ini meskipun sayurannya mentah, sayurnya tuh nggak pahit. Tetap enak ya setelah digalurin sama bumbunya tadi ya. Spesialnya dari makanan ini nih, kalau ada tamu dari luar kota datang ke daerah Gunung Kidul, biasanya disuguhin ini. Berarti saya spesial dong, Bu? Iya. Wah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Pulau Panjang merupakan salah satu bagian dari gugusan kepulauan di wilayah Aceh Singkil. Wilayah perairannya masih sangat terjaga dan menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut. Salah satunya adalah penghuni perairan dasar yang kali ini mau saya cari. Pagi-pagi adalah waktu yang tepat untuk mencari ikan. Sekarang saya udah bersama Pak Basran, mau menyelam kita ya Pak? Iya. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita udah sampai di lokasinya dan jangkarnya udah ditaruh di sini. Tapi kayaknya kok berombak kali ya Pak. Aduh. Jadi kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan kita pakai alat ini nih. Kalau biasanya cari ikan pakai pancing, sekarang kita pakai tembak ikan. Lokasi pencarian kami kali ini memang tak jauh dari bibir pantai. Dengan rata-rata kedalaman air antara 8 sampai 12 meter. Ikan pari buruan kami merupakan penghuni dasar perairan yang memiliki kontur berpasir serta karang hidup. Wah, dapat! Jadi kalau misalnya tempatnya itu sesuai, aduh, kok banyak kenceng. Kalau tempatnya sesuai itu dapat ikannya tuh gampang banget. Tapi ya tetap harus pilih-pilih ikannya. Ternyata spot pertama langsung membuahkan hasil. Meski ukurannya tidak begitu besar, tapi cukup membuktikan kalau saya berada di spot yang tepat. Aduh, jadi ikan pari ini adanya tuh di perairan yang ada pasirnya, terus ada karang-karangnya. Tapi kalau siang gini mereka tuh lebih aktif, makanya lebih susah nyarinya. Berburu ikan dengan cara spearfishing seperti ini memang dituntut memiliki stamina yang prima. Kombinasi antara berenang untuk memantau serta menyelam bebas untuk memburu target buruan, tentu saya harus bisa membagi tenaga. Untuk menghemat tenaga, kami harus mengikuti aliran arus bawah. Wah, nggak dapet ikan pari tapi dapet ikan yang lain nih. Ikan apa Pak namanya? Kerapu kambing ya? Oh, kalau di sini sebutnya kambing-kambing, bukan bembe ya Pak? Bukan. Wah, ini lebih gede nih kayaknya dari ikan parinya tadi ya Pak. Aduh. Spearfishing sendiri merupakan salah satu cara mencari ikan tertua di dunia. Termasuk cara yang ramah lingkungan karena bisa selektif memilih ikan target. Teknik perburuan ikan satu ini sangat mengandalkan pernafasan dan penglihatan di dalam air. Ah, dapat lagi. Emang kalau cari ikan paling puas tuh kalau dapet. Walaupun yang dapat dari tadi Bapak terus ya. Saya cuma ngikutin tapi nggak apa-apa tuh dapat lagi. Kalau cari ikan pari nih tingkat kesulitannya menurut saya memang tinggi karena dia tuh adanya di dasar dan ini tadi adanya di kurang lebih 10 meter ya Pak. Dan harus hati-hati karena ekornya itu mengandung racun. Ikan pari hasil dapatan kami ini merupakan jenis pari totol biru. Ikan satu ini sangat jarang berkamuflase di dasar pasir, sehingga cukup mudah terlihat keberadaannya. Memiliki nama keren Taeniura ima, si totol biru ini banyak dijumpai di Samudra Hindia dan Pasifik Barat yang memiliki iklim tropis. Walaupun tangkapan kita nggak banyak, tapi target kita terpenuhi karena lumayan juga Pak. Dari tadi ombaknya kenceng. Enaknya dimasak kapan ya Pak? Dibakar dulu telur sambal. Oke. Oh pakai sambal enak Pak. Aduh, habis berenang, lapar. Langsung kita olah ikannya aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski masyarakat sini jarang mengkonsumsi ikan pari, bukan berarti dagingnya tidak enak untuk disantap. Dengan campuran racikan bumbu yang tepat dan teknik yang benar, tentu akan mengurangi rasa amis daging ikan bersisik cantik ini. Nggak pernah
Sekarang kita mau olah hasil tangkapan kita. Olahannya itu namanya panggang paca. Dan yang spesial dari panggang paca tuh ini nih, ada parutan kelapanya. Dan ini bikin rasanya makin gurih ya Pak? Iya, Oke. makin lama. Untuk mengurangi rasa amis pari, ada 2 bumbu yang harus dipersiapkan. Pertama adalah bumbu untuk penghilang rasa amis yang tentu saja menggunakan jeruk nipis. Dan yang kedua tentu saja bumbu panggang yang didominasi bumbu rempah-rempah untuk menambah rasa daging ikan semakin sedap. Karena ikannya mau kami panggang, jadi yang kami butuhkan adalah bara api. Teknik memasak di alam seperti ini harus jeli dalam memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi harus dioles bumbu. Ini bumbunya beda sama yang saya ulek ya. Jadi bumbu ini tuh khusus untuk ngilangin amis pada ikannya. Nggak ngilangin sih sebenarnya, mengurangi. Iya. Harus kuat ya Pak. Udah ya Pak, sekarang waktunya olesin bumbu. Ngolesinnya pakai serai biar rasanya makin nikmat. Mantap. Salah satu keuntungan memanggang tentu saja daging ikan tidak akan gosong. Selain itu, panas dari bara api juga lebih stabil. Jadi daging ikan bisa matang secara merata. Beda halnya dengan cara dibakar. Meski lebih cepat, tapi daging akan ikut gosong karena api yang langsung menyentuh ikan. Ternyata nggak butuh waktu lama, udah mateng ikannya. Ini sampai patah loh. Patah loh Pak, tuh. Memang tulang dan daging ikan ini tuh lunak kali ya. Wow. Yuk langsung makan aja. Enak kali ya Pak. Enak lah. Wah, dagingnya tuh lembut banget tapi berserat. Terus ditambah sama bumbu pacak tadi. Beh, mantap ya Pak. Aduh. Selain kandungan omega 3-nya yang berkhasiat untuk kesehatan otak kita, zat besinya juga bermanfaat untuk mengganti jaringan sel darah merah yang sudah mulai rusak. Ini makannya tuh harus dicocolin juga sama bumbunya. Iya, karena kalau yang bagian dalam itu bumbunya cuman resapannya aja ya Pak. Terus pedesnya tuh nendang, cabenya banyak tadi ya Pak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyak cara yang dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan alam dan isinya. Salah satunya adalah yang mau saya ikuti di sekitar Waduk Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Waduk dengan luas kurang lebih 5.000 hektar ini telah menjadi penopang sumber kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Waduk peninggalan zaman kolonial Belanda ini mulai dibangun tahun 1903 hingga 1933. Memiliki fungsi utama sebagai sumber pengairan pertanian di 4 wilayah kecamatan. Oke, mulai kita Pak. Kita mau nganco. Alatnya namanya anco ya Pak? Iya. Iya. Jadi setiap 5 menit sekali harus kita cek. Cara ngeceknya gini nih, ya udah kita angkat aja. Tapi kaki saya nih nginjek ini nih tali yang ada di anconya. Aduh, berat banget loh. Iya. Ternyata tidak mudah untuk mendapatkan ikan dengan cara menganco seperti ini. Harus bisa jaga keseimbangan supaya getek atau rakit bambunya tidak terbalik. Wih, aduh, ada ikannya Pak. Udah dapet ini nih. Wih, tapi kecil-kecil ya Pak. Tahu nggak sih, anconya segede ini, ikannya kecil-kecil. Coba lihat Pak, ini ikan apa Pak? Ini ikan mujair nih. Oh, ikan mujair, wah. Nganco merupakan cara tangkap ikan ramah lingkungan. Cara kerjanya cukup sederhana. Bagian galah bambu yang menjadi pegangan merupakan tuas untuk mengangkat jaring yang membentang membentuk segi 4. Aduh, hampir jatuh. Aduh. Ih, dapat lagi. Jadi begitu ada ikannya harus langsung dijaring karena kalau enggak ntar dia bisa lompat ataupun lepas ya Pak.
Butuh kekuatan lengan sebagai tumpuan untuk bisa mengangkat jaring anco. Angin yang membuat permukaan air waduk bergelombang membuat hasil tangkapan ikan kami kali ini kurang maksimal. Namun, masyarakat Desa Gembong memiliki satu cara unik juga untuk mendapat hasil dari waduk yang berada di kaki Gunung Muria ini. Jadi selain nganco, ada juga kegiatan yang namanya ngerumpon. Oke, jadi ini emang sengaja dipasang untuk sarang ikan ataupun udang ya. Memanfaatkan ranting-ranting pohon yang dibenamkan dalam air, rumpon biasa dipasang di bagian tepi waduk. Tahu saya nih, biasanya kalau ada kayak gini nih di pinggir-pinggir air, danau gitu, itu tuh biasanya jaring. Tapi kalau ini tuh di luar ekspektasi loh, ada namanya perangkap ikannya ya Pak ya? Iya, Nah, ikan. bentuknya kayak gini nih, kayak akar pohon kali ya. Ranting-ranting yang menyerupai sarang alami secara otomatis akan menarik perhatian udang untuk berlindung di dalamnya. Meski tinggal angkat terus serok, ternyata kenyataannya tidak sesederhana itu. Begitu tiang pancang tercabut, jaring serok harus segera dipasang di bawah rumpon mencegah udang atau ikan kabur. Teknik sederhana, ramah lingkungan, dan sangat efektif bagi masyarakat Desa Gembong untuk mendapat biota air yang hidup di Waduk Gembong. Udah terkumpul semua hasil tangkapan kita hari ini. Ada ikan, ada juga udang. Ya walaupun hasilnya nggak begitu melimpah karena belum musimnya ya Pak ya. Iya. Tapi tetap kita syukurin. Yang penting masih bisa kita olah ya habis ini ya Pak. Iya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan dan udang hasil tangkapan kali ini akan kami olah menjadi salah satu menu khas tanah Jawa. Yap, siapa yang tidak tahu pepes? Tapi kali ini, daging ikan dan udang akan langsung dicampur jadi satu. Jadi biasanya kalau misalnya Bapak nyari ikan ataupun apapun yang ada di waduk itu nggak terlalu banyak, biasanya diolah sendiri. Tapi kalau banyak dijual nih Bu, kayak mungkin dari Bumbu rempah untuk pembuatan pepes terbilang cukup sederhana. Cukup bawang putih, bawang merah, kunyit, tomat, kemiri, dan tentu saja cabai untuk cita rasa pedasnya. Semua bumbu harus dihaluskan semua sebelum dicampur udang dan ikan yang sudah dibersihkan. Nah, setelah udang dan ikannya dibalurin sama bumbu, terus kita taruh ke daun pisang, habis itu dibungkus. Cara bungkusnya tuh sama kayak bungkus lemper nggih Bu? Pepes. Lemper juga kayak gini kan caranya? Iya, bisa gitu. Aduh, bisa nggak ya? Pepes merupakan salah satu jenis olahan makanan tertua di dunia, khususnya di negara-negara Asia dan Amerika Latin yang dilalui garis khatulistiwa. Banyak cara untuk membuat pepes jadi matang. Ada yang dibakar, ada juga dengan cara dikukus. Kali ini pepes kami kukus supaya bisa segera digelar untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Uap air akan mempercepat proses pematangan pepes karena panas dalam panci juga lebih stabil. Daging ikan dan udang yang dipepes juga akan terjaga kandungan fosfornya sehingga bagus untuk kesehatan tulang. Udah nih ya Bu ya kayaknya ya. Udah. Oke, mari kita cek ya. Aromanya bikin perut meronta-ronta. Meski ikan dan udang hasil tangkapan kali ini ukurannya terbilang mini, tapi tetap saja manfaatnya sangat berguna bagi kami. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Kak Haji Andre, udah bulan Ramadan kasih tips-tips dong. Hapuskan dendam, bersihkan hati, luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tumben bener gue.